Berarti tahun 2000 karena saya masuk Islam waktu itu. Jadi saya resign, saya keluar. Sampai saat itu juga belum ada, paling dekat itu dengan Islam adalah karena katedral posisinya seberangan sama Istiqlal. Jadi setiap kali di azan ya saya dengar, itu aja sih. Saya nggak pernah mau lihat di TV juga azannya waktu itu. Sedikit terganggu sama azan karena itu memotong beberapa waktu ibadah waktu itu di katedral. Beberapa orang katedral akan sepakat dengan hal ini kok. Ketemu Islamnya bukan di Istiqlal, bukan juga karena azan di Istiqlal, bukan karena ada orang Islam yang mempengaruhi saya, bukan juga karena pacaran ya, karena di dalam katedral kefrateran itu isinya laki-laki semua. Kesusteran itu cuma di belakang, ada sekolah kesusteran di belakang katedral. Sekolah umum cuman yang mengawasi di sana tuh ya kesusteran sebelum kantor pos. Jadi kalau pada saat itu saya masuk Islam ya cuman karena datang begitu aja. Ya, kalau saya bisa bilang waktu itu tuh ya out of nowhere gitu. Datang, saya bersyahadat. Selesai bersyahadat, saya balik lagi ke katedral, saya masih kerja di situ. Karena terima gaji. Gaji di katedral, jadi staff di situ, ya harus kerja kan. Jadi hari ini syahadat, besokannya masih ngebaptis orang, masih melakukan aktivitas biasa di situ. Saya benar-benar hijrah itu 6 bulan setelahnya. Setelah saya coba putuskan, pikirkan, mana yang harus saya jalanin, karena nggak mungkin tiap hari saya pagi baca novena, sholat tahajud, siang agak siang dikit ya, sholat subuh, habis itu keluar doa pagi, balik lagi ke kamar, sholat fajar, terus sholat duha, kerja di katedral, jalan sampai siang saya sholat zuhur, habis itu mimpin katekisasi atau pelatihan iman ya sebelum menikah segala macam. Asar saya stop ke kamar, sholat lagi, balik lagi, ngelatih lagi. Itu setiap hari seperti itu. Jadi kayak punya 2 agama ya. Jadi saya jalanin itu setelah syahadat. Maghrib nanti dekat doa sore, saya harus cepat itu karena begitu ada kode azan saya langsung lari. Alasannya hampir setiap hari sama, mau kamar mandi. Memang ke kamar mandi, wudu, terus sholat di kamar, keluar lagi, doa sore, makan, azan isya pasti telat. Karena pas azan isya itu pas makan. Nggak mungkin sekarang saya tinggal di ruangan makan. Jadi makan, selesai, saya lari ke kamar, sholat isya, keluar lagi, bersosialisasi, biasa ada meeting atau apa di dalam katedral, selesai, malam, masuk kamar jam 8:30, tidur. Nanti bangun lagi jam 2 pagi, baca novena, jam 2:30, tahajud. Dan seperti itu setiap hari. Sampai jalan 6 bulan, baru ngerasa rasanya kok aneh gitu. Saya nggak bisa hidup kayak orang normal. Mau kayak orang Katolik normal nggak bisa. Kayak orang Islam normal juga nggak bisa kan. Mulai berpikir, saya sholat di dalam lingkungan gereja nih, ini dibenarkan atau tidak? Karena nggak ada yang ngajarin juga, jadi nggak ada yang ngasih tahu juga. Saya tuh mulai bulan kedua setelah syahadat, mulai sholat zuhurnya udah mulai di Istiqlal. Jadi udah lari, muter, loncat pagar, sholat, loncat pagar lagi, balik. Mulai merasakan sesuatu harus dirubah. Dulu saya Katolik yang taat, jadi saya nggak pernah membanding-bandingin agama. Ya, saya nggak pernah buka kitab orang, saya nggak pernah mengusik agama orang. Jadi dulu Katolik yang taat lah. Seperti pada umumnya Muslim yang taat. Muslim yang taat kan nggak mungkin kan tiba-tiba buka Alkitab, belajar Alkitab. Yang kita pelajarin kan Quran. Yang ditanya sama Allah juga Quran. Makanya sebagai Katolik yang taat ya
belajar setiap malam ya bukanya Alkitab, Bible. Nggak pernah buka Quran, nggak ada yang ngajarin Quran juga. Beli Quran terjemahan, saya umpetin di gudang. Nggak pernah saya berani bawa ke kamar. Jadi kalau ketahuan, tinggal tuding-tudingan aja. Nggak tahu siapa yang bawa masuk ini. Baca terjemahannya, nggak ada yang ngajarin. Nanya di Istiqlal waktu itu dilempar-lempar. Sampai akhirnya, udahlah. Memang nggak ada yang ngajarin mungkin di sini. Atau mungkin harus bayar. Saya sempat nanya, bayar nggak? Dan setelah bulan waktu syahadat tanggal 6 ya, 6 Desember tahun 2000, tanggal 5 Mei tahun 2001, saya putuskan untuk resign. Saya tanda tangan di atas surat, saya stempel, saya bawa salib yang besar, bawahnya ada stempel, itu ordo saya. Saya bikin stempelnya, saya pakai plastik yang dipanaskan, saya stamp, bikin surat ke kardinal, saya resign. Pater Indonesia mengajukan pengunduran diri. Saya kirim ke kardinal. Kardinal kirim sampai ke Vatikan. Dan waktu itu saya nggak berpikir kalau ini disetujuin atau enggak. Pokoknya saya resign, saya keluar. Saya sudah bilang ke uskup juga, saya keluar, mengundurkan diri. Saya kembalikan semua atribut saya. Saya pulang ke rumah, ngomong sama orang tua saya kalau saya resign. Saya resign. Orang tua saya Protestan ya, jadi dia nggak terlalu tahu paham tentang Katolik. Dan kalau kamu resign, kamu ngapain sekarang? Ya saya nggak ngapa-ngapain. Kenapa kamu resign? Nah ini salah ya. Saya langsung bilang waktu itu, saya masuk Islam. Ya kamu masuk Islam? Iya. Kamu dipengaruhi oleh roh jahat. Enggak. Ini logika kok. Udah 6 bulan yang lalu saya masuk Islam. Wah dia marah. Enggak, kamu ini terpengaruh roh jahat. Bisa kamu tiba-tiba masuk Islam. Karena dia nggak tahu alasannya apa. Dan saya juga nggak bisa jelaskan alasannya apa. Saya hanya bilang, saya waktu itu iseng ikutin teman saya sholat. Terus saya minta dituntun syahadat. Saya pengen seperti kamu sholat. Udah aja, itu triggernya. Cuman itu doang. Dan marah orang tua saya, terus ya tangan meluncur dan segala macam. Intinya saya diusir keluar dari rumah. Saya tanda tangan surat pelepasan hak waris segala macam, ya sudahlah, tanda tangan, dah keluar dari rumah aja. Setahun masa awal saya, setahun setengah berarti ya, masa awal kemualafan saya. Dan setahun setelah saya keluar itu jadi ya, 6 bulan masih di katedral, setahun itu udah keluar. Hidup di jalanan, jadi udah ngerasain. Makanya mualaf sekarang kalau banyak yang diusir dari rumah, kita ada mualaf center untuk sheltering mereka, untuk nampung mereka. Banyak kesana kesini muslim minta belajar, malah diketawain. Ngapain orang Cina masuk Islam? Ya udahlah, mungkin tempatnya yang salah atau orangnya yang salah kan. Dan waktu itu juga kondisinya tidak terlalu baik. Ya. Kondisinya nggak terlalu baik. Hidup saya di pasar di Cilegon, salah satu pasar di Cilegon. Kerja kalau siang TKBM, tenaga kerja bongkar muat pelabuhan di Ciwandan. Pagi cuci piring, cuci beras, siang cuci piring, biar dapat makan aja. Tidur di pasar. Jadi kalau lagi subuh banyak pedagang, kayak saya bantuin bawain belanjanya. Nanti udah agak siang dikit, jam 7-an ke warteg, cuci piring, cuci beras, segala macam. Terus kerja ke pelabuhan, siang ke warung Padang, cuciin piringnya, dapat makan. Menjelang sore itu jarang sekali ada kapal sih. Biasanya cuma hari Kamis sama Jumat doang kalau ada kapal. Seminggu sekali di Ciwandan. Nah, kalau sore lagi ada kapal, ya udah bantuin angkat-angkut. Malam istirahat, balik ke pasar, nongkrong-nongkrong. Berjalan setahun tuh, alhamdulillah. Ramadan pertama juga di situ, di jalan.